Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Gayam, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan juga seluruh teman-teman dari SDN Gayam yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dalam keadaan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu semuanya. Pada hari ini saya akan mengadakan kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang disiplin positif. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan bisa diterima dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan panjenengan meluangkan waktu 30 menit, mudah-mudahan juga mendapat balasan amal kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin. Karena apa yang saya sampaikan walaupun barangkali sedikit santai, tetapi insya Allah ini tidak hanya berkaitan dengan sekolahan, tetapi juga bagaimana jenengan dan juga nanti saya menjadi orang tua di rumah. Karena murid itu bagaikan anak kita sendiri, maka bagaimana kita mengelola siswa itu sama dengan jenengan mengasuh anak didik, anak putra putri jenengan di rumah. Dan mudah-mudahan nanti ada manfaat dan sebagai refleksi jenengan semuanya yang sudah punya putra dan putri, dan juga pelajaran bagi saya yang masih hidup, insyaallah. Ya, nanti di diseminasi ini kita akan membahas banyak, tapi insyaallah bisa kita ringkas, yaitu tentang apa itu disiplin positif, nilai kebajikan universal, kemudian motivasi dalam bertindak, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan 3 restitusi. Ini semuanya tentang pola mengasuh anak, dan sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, refleksi bagi panjenengan sebagai orang tua. Kemudian selanjutnya saya berterima kasih kembali. Sebelum kita panjang lebar, saya sampaikan terima kasih di awal bahwasanya kita semuanya bisa ikut berperan. Panjenengan sangat mendukung kegiatan saya sebagai calon penggerak, dan alhamdulillah itu sebagai tambahan motivasi bagi saya untuk tetap semangat menjalankan program ini. Insya Allah sudah tersebut semuanya di sini, tapi untuk pastian gambarnya saya cari belum ketemu. Kemudian Bapak Ibu, ini permainan yang pertama, juga berpasangan, nanti berpasangan pertama yang di depan. Bu Yuni, Bu Betty, Bu Ari, Bu Novita, Bu Amel, Aslian. Silakan shoot. Nanti yang kita sepakati ya, yang menang berarti yang mengepalkan tangan apa yang membuka, karena betul dua. Satu mengepal, satu membuka. Yang menang yang bagian menggenggam, yang satunya kan bagian berusaha untuk membuka. Coba disepakati yang menang bagian yang finishing, mempertahankan atau membuka jari temannya. Oke, yang menang yang mempertahankan. Silahkan shoot 1, 2, 3. Ketemu ya? Shoot biasa, bebas. Dengan silakan tentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Oke. Bayangkan ini sebuah berlian, dan pertahankan bagi yang tadi menang. Pak Anda bisa lihat ini permainan anak-anak. Bayangkan itu sesuatu yang sangat berharga, yang nanti kalau jenengan dapat dibuka dalam waktu 1 menit, jadi jangan kalah. Dan bagi yang tidak mampu membuka dalam waktu 1 menit, berarti dia yang kalah.
Bagi yang menggenggam tugasnya adalah mempertahankan. Bagi yang bertugas membuka dalam waktu 1 menit harus mampu membuka, mengambil barang dari temannya. Ya. Kalau tidak bisa berarti yang menang yang menggenggam. Nanti yang kalah ke depan. Ya. Oke, kita mulai 1 menit dari setengah menit ya, 30 detik. Satu, boleh bebas, boleh dengan dipaksa atau dirayu atau diberi uang atau apapun boleh. Oke. 1, 2, 3. Silakan berusaha. Kepalkan tangan, boleh dengan apapun caranya. Jangan menyerah. Kalau tidak bisa, boleh pakai uang boleh. Nah, pakai motivasi apapun boleh. Oke. 5 detik lagi, dikit-dikit boleh. 1, 2, 3. Oke. Apakah ada yang berhasil membuka temannya? Tidak ada yang berhasil. Oke. Oke, mungkin Bu Amel penciptaan depan gara-gara tadi. Satu testimoni, ya mungkin apa yang dirasakan dan kenapa tidak bisa membuka temannya. Kekuatannya terlalu hebat, terlalu strong. Laki-laki saya perempuan. Padahal kan bisa dengan boleh pilihan kan diberi uang, misalkan maniku mas ini dibuka kan bisa. Tidak saya pegang tangannya. Ya, coba satu yang menang tadi siapa? Bu Novita ya, coba Bu Novita coba. Kenapa tadi kok tidak dilepaskan dikasih ke temannya? Saya nggak dikasih apa-apa kok. Cuma dikelilingi kan nggak keliling. Tapi mempertahankan ya. Nah itulah namanya permainan coba dan buka. Ya, jadi tadi seperti permainan itu rekan Anda boleh membujuk, boleh menghardik, mengintimidasi, memarahi atau apapun, atau menawari Anda uang. Nah pertanyaannya kenapa sih satunya menggenggam kuat dan satunya berusaha untuk membuka? Maka ini berkaitan dengan kontrol diri, ya. Bahwasanya bagi yang mempertahankan itu karena dia punya kontrol, saya tidak boleh kalah. Bagi yang berusaha, dia akan berusaha, saya juga tidak boleh kalah. Saya akan berusaha memaksa orang lain supaya sesuai keinginan saya. Saya ingin membuka, orang lain harus mau. Nah, maka di sini ada teori kontrol oleh Dr. William, bahwasanya kita itu kadang salah dalam konsepsi terhadap siswa. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, bahwasanya murid atau anak panjenengan di rumah putra putri itu bisa kita kontrol sesuai apa yang kita inginkan. Saya ingin anak saya mau makan jam 5 sore, mau mandi jam 5 sore misalkan. Kita itu menganggap mereka itu bisa kita kontrol. Seperti apa pagi saya pengen anak-anak itu baris rapi, tapi itu hanya ilusi. Kita mengontrol mereka itu hanya ilusi. Yang kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kadang kita merasa membuat orang itu supaya dikritik kita, supaya mereka mau berubah, kita kritik, kita buat mereka merasa bersalah, tapi itu hanya ilusi. Sama dengan di rumah juga pada anak-anak gitu, pada pasangan mungkin juga sama. Dikritik itu berubah, tapi ternyata hanya ilusi, bukan sesuatu yang betul-betul dapat kita kontrol. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, dikasih uang, dikasih keluarga itu bermanfaat. Ternyata belum tentu, karena itu berkaitan dengan kesadaran diri. Dan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini orang tua maupun guru ini. Kita merasa paling dewasa, kita merasa paling tahu segalanya, sehingga anak didik kita arahkan harus mau. Itu hanyalah ilusi. Ilusi itu artinya sesuatu yang ada di pikiran kita yang belum tentu sesuai kenyataan. Maka panjenengan kalau punya putra putri masih kecil, punya keinginan jangan dipaksa.
jangan terlalu kontrol karena itu hanya ilusi kita barangkali. Memang orang tua pasti tahu lebih banyak, tapi yang dirasakan anak belum tentu sesuai dengan pikiran orang tua. Kemudian ini yang harus kita kita perhatikan berkaitan dengan siswa, bahwasanya kita itu menganggap kebutuhan kita dan siswa itu sama. Kita menganggap siswa itu butuh belajar, padahal ke sekolah ada yang butuh hiburan. Di rumah sumpah ke sekolah pengennya hiburan, tapi sampai sekolah kita paksa-paksa. Maka kebutuhan kita berbeda. Terus itu ada lagi orang lain bisa mengontrol saya, tetapi bahwasanya semua hanya orang yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kita menganggap murid itu mudah kita kontrol, tapi ternyata mereka juga punya konsepsi sendiri, punya pemikiran sendiri. Dan kemudian pemaksaan ada pada rujukan yang gagal, bahwa misalnya kita kadang memaksa, mau tidak bisa maksa kita rujuk-rujuk, ternyata tetap gagal. Bahwasanya yang terbaik adalah kolaborasi atau menciptakan pilihan. Maka ini penting terhadap putra putri, terhadap siswa kita. Kemudian berkaitan disiplin positif, yaitu pendekatan yang menanamkan motivasi pada murid secara intrinsik, menghargai diri sendiri. Ini yang penting. Bagaimana mereka itu bisa menghargai dirinya sendiri. Saya itu bukan orang yang mudah disuruh-suruh, tapi saya punya pilihan. Pilihan itulah yang menjadi kontrol diri saya. Itu yang penting. Jadi intrinsik atau dalam diri. Kemudian teori motivasi, manusia itu ada punya beberapa motivasi, dan itu yang harus kita penuhi dari siswa. Mungkin ada motivasi butuh kasih sayang, butuh perhatian, dan kesenangan dan sebagainya. Nah itu yang harus kita selesaikan di sekolah, tidak hanya butuh belajar, tapi juga butuh senang, butuh happy, butuh kasih sayang, dan itu yang harus kita lihat dari siswa kita. Kemudian ada 3 motivasi perilaku manusia. Kalau siswa barangkali ini bisa kita cermati juga. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apakah selama ini kita mengajar siswa, memaksa siswa itu supaya mereka menghindari tidak nyaman atau hukuman dari kita? Masuk putra putrinya juga begitu. Apakah mau mandi jam 5 sore, mau sholat itu karena paksaan menghindari hukuman, atau sudah ada motivasi? Kemudian untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Misalkan kalau di rumah puasa 1 bulan nanti dapat hadiah. Nah itu berarti kan masih motivasinya motivasi yang dapat hukuman atau imbalan. Jadi yang terpenting adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini yang harus kita tanamkan ke anak-anak. Bagaimana mereka itu punya keinginan sendiri dalam kehidupan, itu punya keinginan dalam kegiatan di sekolah pun. Bagaimana mereka punya keinginan. Seperti pagi yang tanpa kita sadari kita datang anak menyambut, itu kan bukan keinginan kita. Nah bagaimana kita menciptakan anak-anak seperti itu di kelas maupun di kegiatan yang lain. Kita tidak menginginkan mereka menyambut kita, tapi ketika kita datang mereka berjujuk, salim dan sebagainya. Itu kan karena menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Mereka percaya salim itu sebagai bentuk kedekatan dan sebagainya. Itu yang harus kita ciptakan dalam pembelajaran kita di kelas maupun di sekolah. Ini tadi kebutuhan dasar manusia ada kasih sayang, bertahan hidup, kebebasan. Maka kalau ada siswa yang nakal, barangkali dia butuh kasih sayang di rumah, tidak ada yang perhatian. Di sekolah butuh perhatian. Atau kebebasan di rumah tidak bebas, maka di sekolah ekspresinya karena jauh orang tua, jadi butuh kebebasan. Kemudian yang penting juga tentang keyakinan kelas. Ini selanjutnya, karena kita singkat-singkat, yaitu apakah Bapak Ibu di kelas sudah membuat keyakinan bersama siswa? Kelas 2 sampai dulu. Keyakinan itu kesepakatan atau aturan yang dibuat oleh guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Nah, kalau di kelas yang lain, ya, di sini juga ada aturan kelas sama. Di kelas 6, kelas yang lain saya lihat juga sudah ada. Keyakinan kelas itu kesepakatan, harus sepakat antara guru dan siswa. Karena tadi kan di awal sudah tidak ada paksaan, tidak perlu memaksa. Kalau siswa tidak setuju, kita
cari solusi bersama. Saya lihat mulai kelas 6 sampai kelas 1 sudah ada aturan. Apakah aturan itu sesuai dengan kesepakatan? Sudah dibuat kesepakatan atau template dari Canva misalkan? Ya, kalau Canva berarti kan kesepakatan kita dengan Canva. Canva melibatkan siswa. Kalau kita sepakat dengan siswa, nanti di materi yang akhir akan nyambung. Kenapa ada namanya restitusi? Maka di rumah jenengan sama putri-putrinya juga harus ada kesepakatan. Misal main HP maksimal 1 hari setengah jam. Nah, berarti ketika sudah sepakat, ketika lebih dari waktunya, bisa dikembalikan ke keyakinan anak. Nah, ini termasuk pembentukan keyakinan sekolah, tidak usah saya baca. Saya yakin semuanya sudah membuat, ya, termasuk misalkan kalau datangnya jam berapa, dan usahakan itu semuanya pakai kalimat yang positif. Datang tepat waktu, jangan kalimat negatif, misalkan jangan terlambat. Biasanya sesuatu yang negatif itu justru dilakukan, dan positif kan tidak. Datang tepat waktu, berusaha tepat waktu, misalkan mengerjakan pekerjaan dan sebagainya. Dan itu refleksi bagi kita juga, karena sepertinya di sekolah pun kita belum kesepakatan sekolah, gitu. Sama ini kita hanya aturan-aturan yang harus dipatuhi. Dan ini yang juga perlu kita perhatikan, yaitu tentang posisi kontrol guru. Kalau di rumah berarti posisi orang tua terhadap siswa. Apakah yang pertama dengan selalu seorang dominan sebagai penghukum? Kalau salah hukuman, kalau salah adalah begini konsekuensinya, hukumannya seperti ini. Dan itu biasanya tiba-tiba dan membuat anak jadi justru sebaliknya. Kalau dihukum tidak lebih baik, tapi menghindari kita. Yang kedua, membuat perasaan bersalah. Jadi ini mainnya psikologi perasaan, sehingga anak itu merasa bersalah ketika tidak mengerjakan tugas. Misalkan kita buat mereka merasa bersalah, apakah tidak kasihan dengan orang tua yang setiap hari berusaha mengantar ke sekolah dan sebagainya. Ini bersifat sementara dan justru membuat anak itu psikologinya terganggu karena merasa dirinya menjadi orang yang tidak berhasil, mengecewakan orang lain dan sebagainya. Kemudian ada posisi guru sebagai teman yang menjadi orang yang dekat dengan siswa. Tetapi teman itu efek positifnya adalah siswa dekat, tetapi ketika gurunya tidak datang dan diganti guru yang lain, merasa bukan teman, maka akan berubah sifatnya. Ini sudah bagus, penghukum ini juga ada plus minusnya. Teman juga yang seharusnya pemantau. Jadi dengan data-data setiap hari mantau siswa datang, kemudian setelah dipantau beberapa hari diberi nasihat, dipanggil kantor, ini pemantau. Semuanya bagus, ada porsinya, tapi yang terbaik adalah posisi manajer. Kemudian hukuman dan konsekuensi. Kita tahu hukuman ini datangnya tiba-tiba, berencana, tidak sesuai dengan yang diperbuat siswa. Contoh, siswa datang terlambat, disuruh lari lapangan. Ada hukumannya tidak terlambat dengan lari lapangan? Tidak ada loh. Ini namanya hukuman. Kalau konsekuensi itu ada hubungannya, sudah terencana, sudah disepakati dan disetujui oleh guru dan murid. Umumnya konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru dan murid sudah tahu konsekuensinya. Pada konsekuensi ini, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Kita lihat nanti hukuman atau konsekuensi. Saya ada pertanyaan, hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bukan? Saya tidak akan terlambat lagi di sekolah karena terlambat 100 kali. Ini biasa saya sekolah itu. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba kita lihat jawabannya. Konsekuensi atau sanksi? Konsekuensi atau sanksi?
karena masih ada hubungannya, kan sudah disepakati di awal, ada kesepakatan, tapi tetap tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Dan apakah mereka akan mengulang lagi? Bisa jadi, karena mungkin hari ini mampu 100 kali, besok hanya 100 kali mampu. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Apa? Hukuman. Maksudnya dia hukuman. 3. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis dan mencoret kemudian menghapus. Apa? Konsekuensi atau sanksi. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman, tidak ada hubungannya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 karena ngobrol dengan teman, jelas hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Dan kata sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Jangan terkecoh. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Kalau istirahat, kalau istirahat apa? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK. Apa? Ada kata pelajaran PJUK. Maksudnya ini adalah konsekuensi. Kenapa? Karena barangkali PJUK itu di awal ada pemanasan, sehingga kita terlambat dia harus 2 kali pemanasan. Kemudian kita mengenal istilah restitusi. Sudah pernah dengar istilah restitusi? Insya Allah kalau dengan pelatihan mandiri mendapat istilah restitusi, yaitu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Tadi kan ada hukuman dan sanksi. Ini ada yang ketiga namanya konsekuensi. Ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang dilakukan? Apakah menunjukkan kesalahan dan memintanya melihat kesalahan baik-baik, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Selain komunikasi guru pada siswa dan mengingat kesalahan yang lama-lama, kamu itu sering salah, sering gini-gini, tidak pernah kerjain PR dan sebagainya. Kemudian bertanya padanya, apakah kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Oh ya itu orangnya tidak bisa-bisa, oh ya tidak dulu dan sebagainya. Pernah seperti itu. Kalau ada siswa kita panggil kantor, jadi oh ya tidak usah dulu, tapi kan sudah terjadi. Kalau kita hanya bertanya di situ, bisa jadi tindakan di atas membuat murid merasa gagal. Jadi anak yang gagal, saya itu seharusnya tidak tukaran yang kelas aku, seharusnya tidak ngadu bocah itu, apa tidak berbuat kasar dan sebagainya. Itu betul, tidak apa-apa. Tetapi ada tindak lanjut yang namanya restitusi. Kita ingat kembali hukuman tadi, tiba-tiba tidak ada hubungannya. Kalau konsekuensi tadi sudah dibuat, tapi tetap tidak nyaman. Yang ketiga, restitusi ini adalah membantu siswa untuk mengembalikan identitasnya. Kalau dia anak yang baik, ketika dapat masalah, ya kita kembalikan. Bagaimana nanti langkah-langkahnya kita lihat. Sebetulnya kita sudah sering restitusi, tetapi tidak tahu namanya. Ya. Nah, ini restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ketika kita panggil siswa, yang terakhir saya panggil Alvin dengan siapa itu? Ravandra, yang saling tukangan itu mulut dari. Nah itu mereka sudah berbuat kesalahan, tapi harus belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu tawaran, ditawarkan, solusinya tawaran, bukan paksaan. Kemudian memperbaiki hubungan yang utamanya yaitu kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi sebenarnya orang meludahi teman itu boleh atau tidak, tapi kalau enggak, nah, itu kita lihat ke diri mereka. Kemudian yang terpenting juga restitusi ini kebutuhan dasar, mencari kebutuhan dasar, kemudian cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, dan fokus pada solusi atau penyelesaian masalah. Dan ini 3 cara restitusi.
Dan ketika kita menghadapi masalah di rumah ataupun di sekolah, ini yang penting. Dan kadang kita juga dapat masalah, maka saya butuh restitusi, itu yang penting. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, ini yang pertama, menstabilkan identitas. Ini yang harus kita tanamkan ke diri kita kalau berbuat salah, ke anak-anak di rumah atau di sekolah, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu yang harus kita tanamkan. Setiap orang pasti salah. Salah tidak apa-apa, setiap orang salah. Itu namanya identitas. Kamu bukan satu-satunya yang salah berbuat ini, kamu bukan satu-satunya, ada yang lain juga. Selama pelanggarannya tidak berat, tidak kriminal, misalkan hanya tukaran dengan teman, itu kita stabilkan saja. Ya, setiap orang itu salah, dan tidak hanya kamu yang salah. Itu yang pertama. Jadi menghargai diri sendiri, termasuk kita juga sama. Dan kita dapat masalah, oh ternyata tidak hanya saya sendiri, tapi salah itu wajar. Tapi yang terpenting setelah salah apa? Validasi tindakan yang salah. Yaitu kamu tentunya punya alasannya, aku kok berbuat ini, aku mesti ada alasan. Nah, adakah cara yang efektif yang kamu butuhkan? Jadi tidak mencari diablek salah, berbuat salah. Ya, kita pastikan mereka itu salah, tapi tidak apa-apa salah itu, terpenting diambil pelajarannya. Terusnya kok salah, kita tanya. Seperti kemarin ketika saya lalu di kantor, tak tekoknya kok konconya di apa di tukaran apa. Yang penting kita tanamkan, tidak kita langsung justifikasi gini, awakmu kok gini ya, solusinya seperti tidak. Tapi kita tanamkan, kita hargai mereka. Mereka itu anak yang baik, tapi berbuat salah itu manusiawi. Yang penting tidak sudah salah ini. Baru menanyakan keyakinan yang ketiga. Kalau mereka punya keyakinan, kalau pelanggaran di kelas, keyakinan kelas yang dibuat di awal, maka keyakinan kelas itu penting untuk mengembalikan mereka supaya ingat, oh saya di kelas tidak boleh begini, yang saya harus lakukan ini di sekolah tidak boleh memiliki teman. Kita kembalikan. Maka itu juga ketika kita salah. Kadang kan kita salah, entah itu juga salah pada seorang atau kita berbuat salah yang menyebabkan diri kita menderita misalkan. Kita kembalikan bahwa kita itu punya salah, saya punya alasan, tapi saya tidak boleh larut dalam kesalahan. Saya harus mengembalikan pada keyakinan saya. Nah itu yang harus sama ini kepada putra putrinya juga sama. Tidak salah tidak langsung dihukum, dan rumah misalkan salah, ya kita tanya apa loh salah ini. Jadi inilah restitusi itu mengembalikan kita menjadi lebih baik lagi, kembali ke komunitas kita, sehingga tidak minder, tidak merasa dihakimi, tidak merasa dibenci dan lain sebagainya. Itu yang penting dari kegiatan segitiga restitusi. Dan ini refleksi bagi kita semuanya. Barangkali kita sering selama ini ketika di kelas ada anak yang berbuat salah, berbuat nakal, kita salah dalam memberikan hukuman dan lain sebagainya. Kemudian skenario yang pertama dalam video ini yaitu Edi dan Edo sering datang terlambat ke sekolah. Hal ini dikarenakan keduanya bermain HP setiap pagi setelah sholat subuh, sehingga persiapan ke sekolah menjadi kurang dan akhirnya datang terlambat sampai di sekolah. Guru ingin membantu siswa tersebut menyelesaikan permasalahan ini. Adapun videonya adalah sebagai berikut. Edi sama Edo, ya. Kalau bapak menghubung kantor, kenapa? Pelanggar, kemarin bapak presiden sudah pelanggar, ya. Dari ini kok pelanggar terus apa? Dari mana kita tapi kok pelanggar seperti apa? Dari Edo dulu aja Pak. Terus barangnya lain siapa? Lalu ini siapa?
Itu kan bagi kesalahan ya punya, tapi di semua itu sama haji ya, sama. Karena nanti juga semuanya kalau pengawasan tidak boleh ya kan kesiangan ya. Tahu kan kalau itu tidak ya, tidak betul ya. Masih ada kesepakatan kelas kita bahwasanya kalau terlambat dapat sanksi dan tidak apa-apa gitu terlambat dan tapi jangan diulang. Ya. Terus mau memperbaiki diri gimana baik. Kalau pagi jadi setelah sholat subuh ya persiapan sekolah ya jangan takut ya. Siap siap itu siap 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 ya apa tadi ya bisa lihat kembali kesepakatan kelas kita nggak sampai terlambat ya supaya kita kerjanya lebih baik. Terima kasih nanti saya kembali sekolah dan besok Bapak Budi mudah-mudahan tidak terlambat lagi ya. Siap. Masih. Ya. Masih. Ya. Kita kembalikan bahwa mereka anak-anak, kita tanya baik-baik ngapa ini dan sebagainya. Itu yang penting bagi kita. Tadi meskipun dari kita sama tidak apa-apa dan sebagainya. Kemudian validasi tindakan bahwasanya kami itu mesti punya alasan. Apa alasannya? Ya dari diri sendiri juga gitu. Saya punya alasan, aku kasetnya atau alasan. Tapi saya kan berusaha untuk tidak berusaha. Kemudian nilai-nilai yang kita percayai dan kemudian penting untuk kita tanyakan ke anak, ke diri sendiri, ke siswa kehidupan seperti apa yang nantinya mereka inginkan. Dan di akhirnya yang menjadi solusi dari setiap permasalahan. Dan saya yakin masalah itu tidak hanya berkaitan siswa, barangkali sesama warga sekolah, kemudian dengan wali murid dan lain sebagainya. Coba kita untuk lebih terbuka, lebih sadar dalam setiap masalah atau kejadian di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari. Kita kenal istilah namanya restitusi, itu. Jadi pemahaman saya tidak bisa saya baca. Ini sebenarnya materinya sangat banyak, tapi waktu yang membatasi kita. Jadi dan terakhir terima kasih. Mungkin itu ya, dan sebelum diakhiri masih ada kasih jalan studinya ya. Ini saya minta dari satu atau dua menyampaikan refleksi. Ya, mungkin refleksinya nanti di video yang lainnya, jadi tidak menambah waktu kita hari ini. Dan terima kasih untuk waktu hari ini, panjenengan berada di sini mendukung kegiatan yang telah kami lakukan, dan waktu panjenengan tersita mudah-mudahan diganti dengan waktu yang lain yang lebih berkah, dan semoga juga menjadi refleksi bagi kita walaupun sedikit-sedikit ada tambahan, termasuk juga khususnya bagi saya sendiri. Ini berkali. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muslimah dari SD Negeri Gayam. Hari ini saya akan melakukan testimoni kepada Bapak Ahmad Nur Santo. Beliau ini adalah CGP Angkatan ke-10 Kabupaten Trenggalek yang sekaligus teman sejawat saya di SD Negeri Gayam. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ahmad Nur Santo telah melakukan diseminasi budaya positif di sekolah kami. Nah, dari pemaparan beliau, saya mencoba 2 kegiatan yang mengadopsinya di kelas kami, yaitu yang pertama ya keyakinan kelas, dan yang kedua adalah segitiga restitusi. Keyakinan kelas dibentuk dan disepakati oleh semua anggota kelas dengan tujuan untuk mengatur setiap siswa di kelas. Adapun reward dari pelanggaran
kesepakatan kelas juga disepakati bersama. Dengan demikian, siswa merasa dihargai pendapatnya sehingga senantiasa menjunjung tinggi hasil dari kesepakatan kelas. Sedangkan segitiga restitusi digunakan pada saat ada siswa yang melanggar aturan. Nah, pada saat siswa tersebut melanggar peraturan, maka tidak langsung diberikan hukuman, tapi harus diberi pengertian terlebih dahulu. Misalkan si A pada saat mencontek kemudian ketahuan oleh temannya, maka guru tidak langsung memberikan hukuman kepada siswa tersebut. Nah, bagaimana caranya? Siswa tersebut didekati. Nah, kemudian dicari tahu alasannya terlebih dahulu. Kenapa kok dia melakukan kegiatan seperti itu? Nah, dengan demikian, setelah kita tahu penyebabnya, maka kita carikan solusinya. Bagaimana caranya agar siswa tersebut tidak mengulangi dan juga hukuman yang kita berikan itu tidak menyinggung kepada siswa tersebut. Terima kasih banyak kepada Bapak Ahmad Nursanto yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada kami, yang sangat berguna bagi kegiatan pembelajaran di kelas kami. Demikian testimoni dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.